Assalamualaikum teman-teman, welcome back to Second Line Channel. Pada video kali ini saya tidak jemu-jemu ya, untuk kemudian dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengantisipasi penjajahan di negara kita ini ya. Saya tidak jemu-jemu untuk mengingatkan kalian untuk kemudian sadar, wahai para muhibbin Ba'alwi ya, bahwa selama ini kita itu dijajah secara intelektual, bahwa selama ini itu kita dibodoh-bodohin dan dibohong-bohongin dengan cerita-cerita khurafat. Kalau kalian bisa perhatikan ya, bahwa klan Ba'alwi ini atau klan imigran Yaman ini itu sudah mempunyai sistem ya, dalam kemudian menguasai intelektual kita, membohongi kita, mendoktrin kita dengan doktrin-doktrin yang menyesatkan kita. Itu sudah sistematis men ya. Kalian bisa perhatikan ya, ceramah-ceramah khurafat yang disampaikan itu selalu sangat melebih-lebihkan leluhur mereka. Contohnya apa yang disampaikan oleh Habib Rehan ya, bahwa Syekh Fakih Muqaddam itu tidak tanggung-tanggung men, Mi'raj dalam satu hari 70 kali, bahkan itu melampaui Nabi kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hanya Mi'raj satu kali seumur hidup. Ini Syekh Fakih Muqaddam dibilang Mi'raj 70 kali dalam sehari. Nggak tanggung-tanggung men, dalam melambungkan nama leluhurnya itu nggak tanggung-tanggung, cerita dustanya itu nggak tanggung-tanggung. Nabi kita sampai kalah kemampuannya ya, seolah-olah kemuliaan Nabi kita itu ada di bawahnya Syekh Fakih Muqaddam. Dan tidak sampai di situ men, ada lagi kemudian Nabi kita, mereka juga ingin melampaui Tuhan kita men. Lah buktinya juga ada ceramah yang bilang bahwa Allah itu kalau mau menurunkan bala harus ACC sama wali kutub. Ini kurang gila apa ini ya kata-kata kayak gini. Jadi kalau kita pahami strategi khurafat yang disampaikan oleh oknum-oknum klan Ba'alwi ini, itu selalu mengagung-agungkan leluhur mereka. Bahkan ini ada video ya dari Bahar Smith, dia mengagungkan Muqaddam Tsani ya. Coba kita simak dulu videonya sama-sama. Bisa kamu mengikuti amalan Muqaddam Tsani Habib Abdurrahman Segaf, umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat salatnya. Muqaddam Tsani lam yanam la lailan wala naharan 33 sanatan. Muqaddam Tsani 33 tahun nggak tidur, tidak siang hari, tidak malam hari. Ditanya, ya Imam, kenapa kamu nggak tidur? Apa jawab beliau? Bagaimana saya bisa tidur? Melihat ke kanan sorga, melihat ke kiri neraka, melihat ke atas arasnya Allah. Bisa kamu ikuti. Sebenarnya kalau kita mau kritis ya dalam melihat ceramah-ceramah khurafat yang disampaikan oleh banyak oknum habaib ini ya, itu sangat terlihat bahwa ini adalah sesuatu yang sudah sistematis. Jadi mereka itu memang disetting untuk kemudian mengagungkan leluhurnya, agar bangsa pribumi ini ya udah dibawa aja. Bahkan mereka kan juga pernah bilang bahwa 70 kiai yang alim itu masih kalah dengan satu habib yang jahil. Lah ini kan sudah merupakan statement yang sangat merendahkan kiai atau merendahkan bangsa pribumi ini men. Itu kalau kalian paham, kalian kritis ya, bahwa ini merupakan suatu hal yang sudah terbangun sistemnya sudah lama. Ini sangat jelas bahwa ini adalah sebuah kedustaan ya, sebuah kebohongan. Aku masih heran ya dengan muhibin yang sampai saat ini kekeh ada di belakangnya Ba'alwi. Itu aku nggak tahu ya, apakah mereka itu memang ya mohon maaf ya nggak pintar sama sekali atau gimana, aku nggak paham ya. Padahal ini sudah jelas merupakan suatu kebohongan, suatu penjajahan lewat memakai nama Nabi di belakangnya, dan juga mengatasnamakan Islam, memakai atribut Islam,
Dan kemudian jika disangkal pun mereka akan bilang, saya tidak bilang seperti itu, saya cuma mengutip kitab. Ujung-ujungnya kitabnya pun juga bikinan mereka. Lantas ngapain kita percaya dengan omongan mereka? Itu sudah jelas-jelas sebuah kebohongan. Banyak sekali ceramah-ceramah kebohongan yang mereka sebarluaskan di muhibinnya. Bahkan ya sistem yang mereka bangun tidak berhenti pada cerita hurufat ya, untuk mengagungkan nasab mereka, tapi mereka juga mulai masuk di pahlawan-pahlawan kita. Mereka memasukkan nama-nama Habib sebagai pahlawan ya, untuk kemudian pelan-pelan mengambil alih peran bangsa kita. Dan tidak berhenti sampai di situ juga, mereka juga berani memalsukan makam, bahkan makamnya pahlawan dipalsukan, dibaaluikan. Ini sudah sangat terang benderang ya. Tapi aku juga heran ya, kenapa kayak pemerintah itu seolah-olah tutup mata. Apakah mereka nggak tahu atau pura-pura nggak tahu, aku juga nggak paham. Padahal bangsa kita sudah jelas-jelas dijajah pelan-pelan melalui doktrin-doktrin yang memakai nama Islam di belakangnya dan memakai nama Nabi di belakangnya. Ini sangat sistematis adanya Rabithah Alawiyah, kemudian pencatatan nasab. Jadi sampai semua yang dicatat di Rabithah Alawiyah itu memang diakui oleh Rabithah Alawiyah sebagai anak cucu Nabi, sebagai dzurriyyah Rasul. Ini kan sudah jelas sekali, ini ada sesuatu yang sistematis. Dan ini juga aku punya rekaman cuplikan ya, ceramahnya Bahar Smith lagi yang mengagung-agungkan leluhurnya. Coba kita simak dulu sama-sama. Malam Rabu baca Hadhrah Basaudan, malam Kamis baca Burdah, malam Jumat baca Jaliyatul Qadar sama Yasin 40 kali. Baru 40 kali. Bagaimana Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas? Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas 1 kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Tuh kan ya, kalian bisa lihat ya, dia bilang bahwa leluhurnya itu ya, sekali duduk itu bisa baca Yasin 90.000 kali. Itu kan sudah jelas dongeng gitu kan ya, sesuatu yang sudah tidak masuk akal, yang ditujukan untuk meninggikan leluhur mereka setinggi-tingginya sampai tidak ada yang bisa melampaui kemampuan leluhur mereka, apalagi bangsa pribumi seperti kita. Yang tadi juga disampaikan bahwa Syekh Muqaddam Tsani ya, itu tidak tidur selama 33 tahun. Jadi hal-hal yang tidak masuk akal, yang diklaim sebagai kewalian atau karomah, itu dipakai alat untuk membohongi kita. Jadi ya sekali lagi saya menghimbau kepada bangsa pribumi ya, untuk buka mata, jangan mau lagi ya dibohong-bohongi, dicerita-ceritain leluhur mereka dengan kemuliaan-kemuliaan yang mereka buat-buat sendiri, yang tujuannya tidak lain ya untuk menjajah kita, untuk membohongi kita, untuk merendahkan martabat kita sebagai bangsa pribumi, untuk cium tangan mereka, untuk cium kaki mereka, untuk tunduk patuh terhadap apapun yang mereka perintahkan, mengatasnamakan anak cucu Nabi ya. Jadi ayolah kita bangkit dari penjajahan yang dilakukan oleh Pak Alwi selama puluhan tahun ini ya. Kita sebagai bangsa pribumi jangan mau lagi dijajah men ya. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini, semoga ada manfaatnya. Thanks sudah nonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum, bye bye.